Rema hari ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai dengan 4a. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Aku telah menerima baptisan Roh Kudus dan berbicara dalam bahasa roh, tulis Smith Wigglesworth dalam sebuah telegram kepada keluarganya. Saat itu ia sedang pergi ke Sunderland karena kabarnya orang-orang menerima baptisan Roh Kudus di sana. Namun pada masa itu orang-orang Kristen masih banyak yang skeptis dengan bahasa roh. Jadi ketika ia pulang, Polly istrinya menantang, "Kau harus paham bahwa aku menerima baptisan roh sepertimu, tetapi aku tidak berbahasa roh. Selama 20 tahun ini aku sudah berkhotbah dan kau duduk di sebelahku di atas mimbar. Tapi minggu ini kau yang akan berkhotbah. Aku akan lihat apa ada bedanya." Selama itu, Polly adalah pengkhotbah yang hebat, tetapi Smith hanyalah pembicara biasa-biasa saja, dan profesi utamanya adalah tukang ledeng. Hari Minggu tiba, Smith masih bukanlah pembicara yang hebat, tetapi kata-katanya penuh dengan otoritas. Sampai-sampai Polly bergumam, "Tuhan, itu bukan Smithku." Di akhir ibadah, 11 orang berkumpul di depan altar dan meminta Smith mendoakan mereka. Itulah awal dari lawatan besar yang Tuhan kerjakan melalui Smith. Sejak itu kemanapun ia pergi, kebangunan rohani terjadi. Ratusan ribuan orang menerima baptisan Roh Kudus, jiwa-jiwa dipertobatkan dan yang sakit disembuhkan. Ya, itulah kuasa yang akan kita terima jika Roh Kudus turun atas kita, tanpa batas. Pahami janji Tuhan yang terkandung dalam pembaptisan Roh Kudus. Hanya dengan kuasa itulah manusia roh kita diaktifasikan dan kita tidak lagi hanya bergerak dalam alam jasmani, tetapi juga alam roh. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, jangan pernah puas sebelum kita menerima apa yang murid-murid Yesus terima di hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Kalau kita merindukan kehidupan penuh kuasa yang bisa membawa kemuliaan besar bagi nama Tuhan, mulailah dengan menanti-nantikan Roh Kudus turun atas kita. Mengapa baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus merupakan langkah awal aktivasi manusia roh? Mengapa Anda perlu mengalami baptisan Roh Kudus dan kepenuhannya lebih lagi? Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk menanti-nantikan Tuhan agar mengalami baptisan Roh Kudus atau mengalami kepenuhan Roh Kudus lebih lagi? Bapa yang baik, kami mau melangkah bersamamu lebih lagi. Kami rindu mengalami baptisan Roh Kudus dan penuhilah kami lebih lagi. Biarlah manusia roh kami menjadi hidup dan bertumbuh menjadi raksasa rohani yang mengerjakan perkara-perkara besar untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mengalami baptisan roh dan kepenuhan Roh Kudus adalah langkah awal aktivasi manusia roh.